Pelatih Timnas Australia U16 puja-puji fasilitas apik stadion di Piala AFF U16 2024. Jelang Piala AFF U19 2024, Timnas Indonesia U19 terus genjot latihan fisik. Ratu Tisha coba bikin adem fans Timnas Indonesia. Tak ada istilah grup neraka, semua lawan pasti sulit. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. Piala AFF U16 2024 sudah memasuki babak semifinal. Ada 4 tim yang lolos di fase ini, yaitu Timnas Indonesia, Timnas Australia, Timnas Vietnam, dan Timnas Thailand. Babak semifinal akan dibuka dengan duel menarik antara Vietnam melawan Thailand. Laga ini berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya dan di stadion yang sama bakal mempertemukan Timnas Indonesia U16 kontra Timnas Australia. Garuda Muda berstatus juara Grup A, sedangkan Australia menjadi yang terbaik di Grup C Piala AFF U16. Lebih dari sepekan turnamen tersebut digelar di Kota Bengawan. Pelaksanaan Piala AFF U16 pun mendapat pujian dari pelatih-pelatih Australia, Brett Maloney. Dia menyebut fasilitas termasuk rumput stadion cukup bagus. Tidak ada masalah. Untuk fasilitas memang tidak menjadi kendala. Namun Brett Maloney sedikit mengeluhkan jadwal pertandingan yang dimainkan pada sore hari. Sepanjang fase grup Soceros selalu melakoni laga pada pukul 15 di Stadion Sriwedari, Kota Solo. Timnas Indonesia berstatus juara bertahan di Piala AFF U16. 2 tahun lalu, Garuda Muda mengangkat trofi setelah menang 1-0 atas Vietnam di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Piala AFF U19 2024 tak lama lagi akan digelar. Ajang itu akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur mulai 17 Juli mendatang. Timnas Indonesia U19 pun terus bersiap jelang berlaga di ajang itu. Beberapa program latihan termasuk uji coba dijalani tim Garuda Nusantara. Termasuk yang dilakukan anak asuh Indra Syafri tersebut pada hari Sabtu, Rizky Afrizal dan kawan-kawan beruji coba dengan tim PON Sumut. Timnas Indonesia U19 mampu meraih kemenangan pada laga yang digelar di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta itu. Meski skornya cukup tipis yakni 2-1. Kurang lebih 1 minggu telah dilalui oleh para pemain Timnas Indonesia U19 di bawah pelatih kepala tim Indra Syafri dalam rangkaian seleksi dan pemusatan latihan yang dilakukan di Jakarta. Selama itu pula mereka intens berlatih memperbaiki dan meningkatkan kemampuan fisik dan sepak bola. Tim ini sudah berlatih di Jakarta dari tanggal 23 hingga 28 Juni 2024. Menurut Indra, sejauh ini Usman Maike Camara dan kawan-kawan menjalani 80% latihan fisik. Indra Syafri menyebut Timnas Indonesia U19 memang sudah menjalani serangkaian uji coba, termasuk di Maurich Revelo Tournament 2024 beberapa waktu lalu. Namun, Indra Syafri merasa tim asuhannya masih perlu melakukan beberapa pembenahan sebelum berlaga di Piala AFF U19 2024. Kurang lebih 2 minggu lagi Piala AFF U19 2024 akan digelar. Indra Syafri pun ingin memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk terus mematangkan skuadnya. Tak ada istilah grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bagi Timnas Indonesia. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha. Dalam drawing yang dilakukan Kamis, 27 Juni 2026, kemarin, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama tim-tim papan atas Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Ratu Tisha Destria tidak setuju dengan istilah grup neraka yang akan dihadapi Timnas Indonesia. Menurutnya, semua lawan pasti sulit dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau kita sudah bertanding di level tersebut, itu tidak ada istilah grup neraka. Karena pasti semua lawan sulit. Jadi kita harus paham ini sudah bukan kualifikasi babak awal. Ini merupakan putaran ketiga, kata Tisha kepada wartawan dalam sebuah acara di Gresik. Jadi kita tidak bisa memiliki preferensi mau di mana mau lebih baik dengan siapa karena tim-tim. Yang contohnya saja Timnas Indonesia. Mungkin tim lain juga tidak memprediksi, imbuhnya. Persaingan di grup C ini terbilang berat karena berisikan tim-tim raksasa Asia.
Tengok saja ada Jepang yang menghuni peringkat ke-17 FIFA. Bahkan itu jadi yang tertinggi di Asia. Berikutnya ada Australia yang langganan jadi peserta Piala Dunia. Lalu, Arab Saudi juga sedang membangun tim di bawah arahan pelatih Roberto Mancini. Di sisi lain, Timnas Indonesia juga menunjukkan banyak perkembangan pesat dalam setahun terakhir. Hal ini tidak lepas dari kebijakan menaturalisasi pemain keturunan yang membuat permainan tim Garuda jauh lebih baik. Sesuai regulasi, AFC mendapat slot 8,5 untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. 6 diantaranya lewat putaran ketiga. Artinya, masing-masing 2 tim teratas grup A sampai C akan lolos langsung. Timnas Indonesia diprediksi sulit untuk bisa finish posisi 2 teratas grup C. Beruntung, masih ada slot lain lewat jalur putaran keempat yang akan diikuti masing-masing tim penghuni posisi 3-4 grup AC. Dari sini, Timnas Indonesia bisa bersaing di putaran keempat yang memperebutkan 2 tiket saja. Kalaupun gagal di putaran keempat, masih ada playoff antar konfederasi yang jadi penentu akhir. Sekian news flash hari ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.